Saya merinding. Di tengah hutan Sumatera ditemukan 100 lebih candi. Luas kompleksnya 8 kali Borobudur. Dan situs-situs kuno ini diyakini pernah menjadi pusat pendidikan di Asia Tenggara. Jauh lebih tua dari Oxford University. Ialah kompleks perjanjian Muara Jambi yang pernah dilindungi kemaharajaan terkuat pada masa itu. Benarkah sumur kunonya mampu menyembuhkan segala penyakit? Dan apa pertanda di balik aroma wangi yang tercium saat artefaknya diangkat? Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di Muara Jambi, Provinsi Jambi. Dan 4 candi yang kita telisik dibangun kira-kira bersamaan saat orang Inggris menulis puisi pertama dalam bahasa Inggris kuno yang berisi himne penciptaan dunia. Yuk. Asisi Telisik Muara Jambi didukung oleh Balai Media Kebudayaan dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi. Nyaris 1000 tahun sebelum Universitas Oxford di Inggris berdiri, di dunia kuno Buddhis di India telah bermunculan pusat-pusat pendidikan. Yang tertua adalah Mahavihara Anuradhapura, didirikan pada abad 3 sebelum Masehi di Sri Lanka. 3.000 biksu sanggup ditampungnya. Mahavihara berarti wihara besar, yang selain dipakai beribadah, juga menjadi universitas tempat para biksu belajar filsafat. Menurut Elizabeth English, pakar India klasik, antara abad 7 hingga 12 Masehi, terdapat 5 Mahavihara utama di India, yakni Vikramasila, Udantapuri, Somapura, Jagadala, dan Nalanda. Nah, seorang jebolan Nalanda mengaku telah melihat pusat pendidikan di luar India, yakni di Sriwijaya. Dialah It Singh yang lebih dari 10 tahun tinggal di Sriwijaya. Mengenai Kadatuan Sriwijaya, kemaharajaan Digdaya yang ikut membangun Universitas Nalanda telah kami ulas pada tautan di atas atau di deskripsi. Dalam kesaksian It Singh, di Sriwijaya ada lebih dari 1000 biksu yang menuntut ilmu persis seperti di India. Ia bahkan mengendorse Sriwijaya sebagai ajang training atau persiapan bagi yang hendak ngampus ke Nalanda. It Singh sendiri belajar Sabda Widya di Sriwijaya untuk memperlancar bahasa Sangsekertanya. Dari sini kita bisa mengusut mata kuliah apa yang dipelajari di Sriwijaya, karena Sabda Widya adalah bagian dari Pancawidya. Bersama Hetu Widya atau filsafat logika, Cikitsa Widya atau ilmu medis, Silpa Karmastana Widya atau seni rupa, dan Adhyatma Widya atau ilmu kebatinan. Wah, pintar-pintar yo leluhur Sriwijaya. Pamor Sriwijaya empunya pusat pendidikan ini gak kaleng-kaleng. Karena pada masa It Singh, 1 dari 5 guru besar di seantero dunia Buddhis tinggalnya di Sriwijaya. Ialah Sakyakirti yang telah menyisir dan menyesap saripati ilmu pengetahuan 5 negeri di anak benua India. Di abad 11, Sriwijaya juga punya pengajar bernama Dharma Kirtisri, guru bagi banyak pemikir hebat Buddhis, yang ujung-ujungnya mempengaruhi perkembangan Buddhisme di Asia Tenggara hingga Tibet. Tapi, di mana pusat pendidikan yang dimaksud It Singh? Dugaan mayoritas saat ini adalah di Kompleks Percandian Muara Jambi. Weh, terbang gitu di ke Sumatera Bang Yo. Iya dong, kan kita diundang juga oleh Balai Media Kebudayaan dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi. Ayo. Matahari bersinar cerah saat saya berangkat dari hotel di pusat kota Jambi. Asiknya nih, KJBN Muara Jambi cuma berjarak sekitar 40 menit dari kota Jambi yang berlimpah akomodasi dan kuliner enak. Kawasan Cagar Budaya ini membentang dari timur ke barat, dekat Sungai Batanghari. Di dalamnya terdapat 11 candi utama yang telah dipugar dengan puluhan reruntuhan. Ini belum termasuk struktur yang masih terkubur ya. Dari Pindalidar ditemukan 115 situs, bisa lebih, di area seluas 4.000 hektar. Itu angka yang fantastis. Tapi saya penasaran, kenapa KJBN Muara Jambi dianggap pusat pendidikan Buddhis saja? Kenapa gak sekalian pusat kekuasaan Sriwijaya? Nah, arkeolog Agus Widiatmoko, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 5, menawarkan pandangan yang menarik. Idealnya, secara keruangan, di India itu disebutkan bahwa kalau namanya pusat pendidikan, perguruan,
itu tidak boleh dekat dengan kekuasaan politik kota ya, juga tidak boleh jauh dari pelabuhan. Jadi tempatnya harus ideal. Kenapa tidak boleh jauh dari pelabuhan? Karena pelabuhan itu adalah tempat para saudagar-saudagar, tempat bertemunya orang dari mana-mana, dan saudagar-saudagar ini juga yang kadang-kadang juga berdermanya ke wihara-wihara ini. Nah, ini yang menyokong ini ternyata juga tidak hanya kekuasaan politik, tetapi juga para saudagar. Yuk, kita cari jejak-jejak kampus kuno Sriwijaya itu di sisi paling timur, di candi unik yang mengingatkan saya pada kuil Taprom di Angkor Wat, Kamboja, yakni Candi Koto Mahligai, kekunoan yang dipeluk alam. Dalam telisik kali ini, saya ditemani Pak Aris Eka dan tim dari BPK 5. Itu sebabnya kami diizinkan menjenguk candi meski masih dalam tahap pemugaran. Dan di sana saya menjumpai sesuatu yang beda, gak ada di tempat lain. Yang mana bang? Yang katanya serupa Angkor Wat tuh yo. Nanti kita ke sana. Lihat, di Candi Koto Mahligai ada satu candi induk atau cetiagara, satu mandapa atau semacam pendopo, dan 3 struktur lapi atau alas candi. Yuk perhatikan, ada 2 zona mandala yang dibatasi tembok bata merah dan yang memiliki 3 gerbang di ketiga penjuru. Semua situs di Koto Mahligai berbahan bata merah dan semua tersisa kakinya saja, termasuk candi induk. Uniknya, di candi ini ditemukan 2 arca gajah yang salah satunya bermahkota, cocok dengan nama tempatnya yang berarti tempat raja-raja. Tuh, yang kita cari-cari sejak tadi justru ada di bagian mandapa. Ayo, ikut saya. Akar-akar besar tumbuh menembus candi. Dramatis kan? Saya jadi teringat sama Taprom Temple di Angkor Wat, Kamboja, dan Candi Lor di Nganjuk, Jawa Timur, yang juga dipeluk erat oleh akar-akar pohon. Tapi yang saya nggak sangka, di Koto Mahligai ada banyak penemuan yang mengejutkan. Mahligai ini adalah tempat pilihan bahwa candi ini candi istimewa. Bahwa di situ juga dulunya juga berfungsi sebagai wihara, tetapi istimewa. Kita bisa lihat ada bekas-bekas bangunan. Jadi bangunannya itu dari bata, kemudian di atasnya pasti bangunan kayu. Karena kita menemukan reruntuhan pecahan-pecahan genting dan gentingnya berglasir. Nah, kemudian di sana juga kita temukan arca Buddha dari masa dinasti Gupta abad ke-6. Sangat tua sekali. Kemudian kita carbon dating bangunan itu yang sudah jadi arang ya, bekas tiang bangunan ada paku-pakunya, itu dari abad ke-13. Dan pintunya, gerbangnya besar sekali. Saya yakin pintu gerbangnya dulu pasti pakai pintu yang besar ya, karena ada pintu gerbang yang fungsinya filosofis kayak gapura, tapi satu sisi ada pintu masuk yang fungsional yang menghadap ke sungai terusan. Nah, ini mungkin sebagai pintu masuk. Wow, kita doakan pemugaran lancar ya dan cepat rampungnya biar bisa foto bareng di sini. Mari kita lanjut ke candi sebelah yang sukses membuat saya terkagum-kagum karena inilah Candi Kedaton, si paling luas di Muara Jambi. Sebetulnya jarak dari Koto Mahligai ke Candi Kedaton dekat saja. Tapi karena aksesnya sedang dibangun, kami memutar sejauh 3,5 km lewat jalan Candi Muaro Jambi. Begitu memasuki gerbang sisi utara, saya terkesan dengan kemegahannya. Gerbang ini dikawal makara indah berbahan batu andesit. Kemungkinan inilah pintu masuk Candi Kedaton di masa lampau. Ayo kita masuk. Inilah kompleks candi terluas di KJBN Muara Jambi. Luasnya 4 hektar. Pemugaran Candi Kedaton telah dilakukan sejak tahun 2009 dan pohon-pohon tuanya masih dipertahankan. Saya serasa masuk ke dimensi masa lampau. Sensasi yang pernah saya rasakan ketika menjelajahi kota kuno Ayutthaya di Thailand. Kompleks Candi Kedaton dilindungi tembok keliling yang juga digunakan sebagai sekat-sekat pemisah area. Di dalamnya ada 10 struktur bangunan, meliputi cetiagara atau candi induk, mandapa, gerbang, dan beberapa lapi atau alas candi. Yuk, kita langsung cek bangunan utamanya. Ini nih bagian tersuci candi yang digunakan berritual di masa lalu.
Dalam etimologi Buddhis, Cetiagara atau Caityagraha berarti rumah bagi monumen reliks Buddha. Nama Kedaton sini sangat related ya dengan posisi maupun secara fisik. Candi Kedaton sendiri juga besar ya. Cetiagara ini biasanya ditempatkan arca utama ya, atau rupang orang-orang Buddhis nyebutnya. Kalau Mahayana ya tentang bodhisattva dan seterusnya. Bisa Pratnyaparamita, bisa Tara, bisa juga Bhairawa, mungkin seperti itu. Cuman artinya sudah nggak ada. Di depan Cetiagara ada mandapa dengan tangga di kedua sisi. Cetiagara Candi Kedaton menghadap utara dan berdenah persegi. Yang tersisa kini cuma upapita atau penunjang candi. Nah, sama seperti mandapanya, Cetiagara Candi Kedaton minim ragam hias. Hanya ada pelipit-pelipit rata, tanpa belah rotan, padma, atau lainnya yang biasanya ada di candi klasik tua. Tapi di tiap sisinya ada jejak kuda atau relung badan, tipis dan berbingkai. Pening kepala aku, Bang. Istilah-istilahnya asing galau. Ya, memang candi-candi Muara Jambi ini beda dengan yang di Jawa. Tapi gak apa-apa, kita telusur pelan-pelan. Kalau bingung, diulang aja. Yang menarik lagi nih adalah duaranya atau pintu depan di Candi Kedaton. Bentuknya berupa ruangan kosong yang tidak nyambung kemanapun. Area-area lain yang disekat tembok juga dilengkapi stupa untuk pemujaan. Seperti ini misalnya. Dari sini muncul dugaan, disinilah lokasi asrama untuk para biksu yang menempuh pendidikan. Masih ingat kan cerita Itsing di awal video? Apalagi di kompleks Candi Kedaton ada banyak struktur alas bangunan. Juga temuan berupa belanga kude yang mungkin dulunya dipakai memasak untuk orang banyak. Kita tahu ribuan biku katakanlah belajar itu kan tidak bekerja. Mereka konsentrasi belajar ya, mengadakan telaah ajaran-ajaran Buddhis dan aktivitasnya. Nah ini kan butuh mobilisasi, butuh konsumsi lah, seperti itu juga butuh logistik yang besar. Nah kalau kerajaannya nggak besar, ini susah. Nah Sriwijaya adalah salah satu kerajaan yang besar yang mensupport itu. Kayaknya kantin zaman old ya, Bang. Tapi minumnya gimana? Hai Koni, itu baik pakai petanya pulu. Di Candi Kedaton ada juga sumur kunonya. Mitosnya, air sumur ini berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit dan bikin awet muda. Wah, skincare asli Sriwijaya tuh. Mungkin itu rahasia cantiknya gadis-gadis Jambi, Bang. Sumur ini ditemukan pada tahun 2013 dalam penelitian BPK Wilayah 5 bersama UI, dan setelah dites, pH-nya di atas 7 loh. Kalau sebening ini nih, saya gak ragu untuk langsung merefill botol minum dengan air sumur Kedaton. Gak jauh dari sini, ada lagi satu temuan mencengangkan yang membuktikan majunya peradaban di Muara Jambi pada zamannya. Terus ikuti ya teman-teman, kita akan mengungkap benarkah dinasti-dinasti besar Tiongkok pada nongkrong di sini. Dan benarkah di Muara Jambi ada dwarapala terganteng se-Indonesia yang kemunculannya agak berbau mistis. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan re-upload ya. Klik juga link di atas atau fitur Super Thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Negeri tanpa bayangan dan dwarapala paling tampan. Di tengah kompleks Candi Kedaton tergeletak batu mirip umpak yang memancing rasa ingin tahu saya. Menurut rekan dari BPK 5, ini adalah jam matahari. Jangan-jangan inilah Wela Cakra yang disebut Itsing, roda waktu untuk menandai hari berdasar bayangan. Katanya pusat ilmu, Bang. Ngapo puluh jamnya masih pakai matahari? Ya elah, di seluruh dunia pada masa itu juga masih pakai jam matahari. Justru itulah tanda kemajuan suatu peradaban. Menurut Itsing, Wela Cakra banyak di India, namun ia melihatnya juga di Sriwijaya. Saking getolnya mengamati Wela Cakra, Itsing jadi tahu pada bulan September orang Sriwijaya tidak punya bayangan. Dan itu sesuai dengan gambaran di Jambi saat ini. Gak percaya? Datang aja langsung. Nah, saya pun diajak melihat gudang arca di dekat Candi Kedaton. Ada beberapa artefak yang menarik, termasuk yang ini. Mungkin kalau ada konteks dwarapala tampan se-Indonesia, abang ini bisa menang. Meski dia cuma replika, karena yang asli masih diamankan di kantor BPK Wilayah 5. Uniknya, menurut Prasasti Siwagerha, dwarapala di candi bertugas menakut-nakuti orang jahat.
Maka biasanya Dwarapala Jawa beraut garang, bahkan bertaring. Sesuai kisah asal-usulnya yang saya bahas pada tautan di atas atau di deskripsi. Tapi Dwarapala Muara Jambi malah sumeh, tersenyum penuh pesona dengan atribut sederhana layaknya rakyat kebanyakan. Apa ini gambaran dari penduduk Muara Jambi pada masa itu? Untung baik modelnya bukan kau. Dah jadi senang, horor pula jadinya. Udah, kalian tahu nggak? Arca tempat ini tidak ditemukan di Candi Kedaton, tapi di Candi Gedong. Yuk, kita lanjut ke sana, karena ada gajah menggendong singa di Candi Gedong. Dari Candi Kedaton hanya butuh sekitar 3 menit berkendara untuk sampai di Candi Gedong. Candi Gedong terdiri dari 2 kompleks, yakni Kompleks Gedong 1 dan Gedong 2. Kita mulai dari Candi Gedong 2 ya. Candi ini telah dipugar tahun 1998. Terdiri dari 1 Cetiagara atau Candi Induk, 1 Mandapa, 1 Pewara atau Candi Pengiring, 1 Gapura, dan pagar keliling. Tapi jujur ya, daya tarik candi ini ya pada gapuranya. Ornamennya memang sederhana, nggak ada lengkung pipi tangga, makara, dan ragam hias selain deret antefik sederhana. Namun gapura Candi Gedong 2 tetap indah karena adanya sisa pada atau badan berbentuk kotak di sisi kiri dan kanan. Jadinya ikonik deh. Gak heran bila pengunjung lebih demen foto-fotoan di sini ketimbang di candi utamanya. Ayo kita berfoto. Hemeh, FOMO banget. Langsung aja kita cek ada apa di dalam sana. Wah, Cetiagara dan mandapanya berhadapan-hadapan dengan poros timur barat. Mandapanya besar, sayang hanya tersisa lapi atau alasnya saja dengan tangga naik di kedua sisi. Candi utamanya di sana. Yuk kita mendekat. Wah, masih reruntuhan ya, belum ditata ulang. Namun cukup besar, mungkin ini gabungan Upapita dan Adhisthana atau penunjang candi. Lihat, lereng tangganya berakhir di puncak, sementara tangga gak mungkin lebih tinggi dari Adhisthana. Seandainya utuh, candi ini pasti sangat indah. Terlihat dari lapi pewara atau alas Candi Pengiring di sisi selatan yang berhias belah rotan dan padma meski lengkungnya masih bersudut. Ada sebuah pecahan umpak yang tergeletak merana. Dan pagar kelilingnya, yuk kita cek. Wow, tebal banget ya, memisahkan area profan atau tidak suci dengan yang sakral. Sobat Asisi tahu nggak, di Candi Gedong 2 ini ditemukan pecahan arca gajah menggendong singa yang disebut gajah singa. Aku nak dikelek juga. Yakin itu digendong, bukannya diterkam. Gajah singa adalah makhluk mitologis yang umum dalam semesta Hinduisme maupun Buddhisme. Malah kadang digambarkan sebagai singa berkepala gajah. Oh ya, masih ingat Dwarapala ganteng di gudang arca Candi Kedaton tadi? Di Candi Gedong 2 lah arca itu ditemukan pada tahun 2002. Dan proses penemuannya unik loh. Jadi waktu penggalian saya ikut juga waktu pemugaran. Nah, jadi waktu kita temukan penggalian sekitar 30 cm kedalaman Di bawah tanah. Di bawah tanah, kita belum tahu bahwa Dwarapalanya ada di dalam tanah. Jadi timbullah wangi. Nah, jadi harum bunga melati gitu ya. Harum bunga melati. Iya. Wow. Nah, jadi setelah digali terus, ternyata ada arca Dwarapala di dalamnya, di dalam tanah, dalam keadaan tertengkurap kita temukan. Nah, setelah kita angkat ke permukaan tanah, wanginya hilang. Misterius kan? Kira-kira itu pertanda apa ya, Sobat Asisi? Ternyata candi di sebelahnya gak kalah misteriusnya. Candi Gedong 1, tempat nongkrong dinasti Tiongkok. Karena dekat, saya jalan kaki saja. Wah, ternyata gapura Candi Gedong 1 lebih besar dari Gedong 2, meski tidak utuh. Kompleks ini juga memiliki gerbang-gerbang lain yang lebih kecil, menghubungkan area-area yang disekat tembok bata merah. Di tengah kompleks area utama, ada 1 Cetiagara yang berhadapan dengan mandapa. Juga beberapa lapi atau alas bekas bangunan. Kalau punya anak, kasih nama aja Cetiagara, Mandapa. Sampai lekat di otakku, saking seringnya kau sebut. Jangan lupa anak ketiga, Lapi Rianto. Bisa aja. Kemungkinan Candi Gedong 1 fungsinya sama dengan Candi Kedaton, yakni sebagai tempat tinggal dan belajar para biksu. Bagaimana dengan bangunan utamanya? Di bagian mandapa cuma alas yang tersisa.
Tapi candi induknya lumayan gede, meski hanya tinggal bagian kaki yang bertingkat 2. Tangga naiknya pun bertingkat 2. Tapi tunggu dulu, kok bagian upapitanya lebih besar dari adistananya ya? Tuh, anak keempatmu, namanya aja Adistana. Saya jadi teringat pada Candi Gunung Gangser di Pasuruan, yang juga berbahan bata merah. Dan sama seperti candi-candi lain di Muara Jambi, Candi Gedong 1 pun sederhana dan minim ragam hias. Ada lapik kecil dekat candi utama, mungkin itu stupa pengiringnya. Di seluruh kompleks tersebar banyak struktur lapik atau alas dalam berbagai ukuran. Mungkin di masa lampau, ini alas dari bangunan berbahan organik, seperti kayu. Karena di Candi Gedong 1 juga ditemukan artefak berupa pecahan genting untuk atap. Temuan artefak lainnya juga cukup mengejutkan. Ada bata bertulis, juga keramik Tiongkok dari dinasti Sung, dinasti Yuan, dan dinasti Ming. Lah, semua dinasti besar Tiongkok kok pada nongkrong di sini? Ada juga pecahan kaca kuno yang diduga dari India. Nah, Sobat Asisi, ini semua petunjuk bahwa kompleks percandian Gedong 1 ini mulai difungsikan minimal dari abad 10, semasa dengan dinasti Sung. Dan ini sejalan dengan petunjuk dari Candi Kedaton tadi loh. Masih ingat makara di gerbang utama Candi Kedaton? Di sana terdapat inskripsi pendek berbunyi Pamursita Nirang Pukusuma, atau tempat ritual Empu Kusuma. Bang, memang ada gelar empu di Jambi, Bang. Wah, agak sulit dilacak ya. Tapi coba perhatikan aksara, bahasa, dan gaya tulisannya. Bagi saya, ini menguak misteri hubungan Jawa dan Jambi di masa lampau. Inskripsi pendek di makara Candi Kedaton sangat mirip dengan inskripsi kuadrat dari Jawa kuno. Aksara kuadrat di Jawa kuno mulai berkembang di abad 11 dan terus digunakan hingga zaman Majapahit. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, makara di Candi Kedaton ini unik. Bahannya dari andesit dengan stilir-stilir yang melengkung indah dan dipahat detail khas Medang. Karakternya juga sangat berbeda dengan candi-candi lain di Muara Jambi, termasuk di Kedaton. Kita udah lihat tadi ya, khasnya Candi Muara Jambi. Yang pertama, dari bata merah. Dan yang kedua, ragam hiasnya sederhana dan minim lengkungan, dominan bersudut. Saya jadi bertanya-tanya, mungkinkah makara ini diimpor dari Jawa pada masa Kadiri di abad 11? Sriwijaya kan kayu rayu, Bang. Daripada Mahadewek, enak mesen dari jauh. Boleh, apalagi abad 11 itu cocok dengan temuan keramik-keramik Tiongkok dinasti Sung di Candi Gedong 1. Ingat, dinasti Sung itu eksis di abad 10 hingga 13 Masehi. Tapi kita juga harus mempertimbangkan bahwa percandian Muara Jambi tentu tidak tetap sama selama berabad-abad, karena pembangunannya terus berlanjut. Mungkin ada yang direnovasi, dibongkar, diganti, atau diperluas. Rumah aja bisa di makeover, apalagi kompleks candi. Luas dan banyaknya candi di Muara Jambi yang disaksikan Itsing di abad 7 belum tentu sama dengan yang dilihat Atisa di Bangkara di abad 11. Tenang, kita akan ungkap pelan-pelan dengan menelusuri candi-candi lain di KCBN Muara Jambi di episode-episode lain. Kita juga akan mencari kanal-kanal kuno, harta karun Sriwijaya yang masih tersembunyi, dan makhluk-makhluk adikodrati yang diyakini menjaga kawasan ini. Yang pasti, sejauh ini, kompleks percandian Muara Jambi adalah warisan leluhur yang punya tempat istimewa di hati saya. Karena ia bukan hanya cagar budaya, melainkan juga sebuah kesaksian atas sumbangsih penting Nusantara bagi pendidikan di Asia kuno. Saat merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, kita tidak boleh lupa. Salah satu pemicu gerakan kemerdekaan di tahun 1945 adalah kalahnya Jepang di Perang Dunia II akibat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Konon, ketika Jepang luluh lantak, yang ditanyakan Kaisar Hirohito bukanlah berapa banyak persediaan senjata mereka, melainkan berapa banyak guru yang masih hidup. Pemicu lain kemerdekaan kita juga adalah politik etis di awal abad 20 yang mengizinkan Bumiputra mendapat pendidikan layak. Ini menjadi bibit awal kesadaran akan pentingnya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan di abad 9, dari Balaputra Dewa, Maharaja Sriwijaya, yang memerintahkan pembangunan biara di Nalanda, India,
Kita tahu kemarajaan sebesar Sriwijaya pun mengamini pentingnya pendidikan. Dan pesan yang sama bergaung dari bata-bata yang tersusun di Kompleks Percandian Muara Jambi, pusat pendidikan Buddhis pada masanya. Pendidikan adalah dan selalu menjadi kunci kebangkitan suatu bangsa, juga tegak dan rubuhnya sebuah peradaban. Hanya jika rakyatnya cerdas, sebuah bangsa akan dikdaya.